Ukur. Ibadah yang diinginkan pujian ganjaran dari Allah, gak butuh pujian orang. Yang kedua, tidak butuh publikasi, diumumkan ke banyak orang, gak butuh. Yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Itu ikhlas, itu baru ikhlas. Lalu ibadah tidak butuh validasi. Apa itu validasi? Pengakuan orang lain, gak butuh. Ibadah harus lillahi ta'ala, karena Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ibadah kalau ingin diterima harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Memang ada ustadz orang itu ibadahnya tidak ikhlas banyak. Contohnya taklim ini aja. Taklim ini. Berangkat taklim nulis status. OTW taklim Pak RW. Itu sudah flexing, itu sudah riya, itu sudah ya. Hari Jumat nulis status lagi. Alhamdulillah 50 bungkus Jumat berkah telah terkirim. Itu ya. Baik, banyak model gini. Lagi umroh, selfie umroh. Lagi tawaf, selfie. Dikirim di status supaya orang tahu yang melihat statusnya kalau dia lagi umroh. Itu riya. Ibadah tidak butuh dipublikasikan. Ya. Ibadah itu harus karena Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Terus dalil yang kedua. Yang menunjukkan ibadah itu kalau pengen diterima harus ikhlas. Wah, kalau dalil yang kedua ini dalil hadis. Dan ini dalil hadis ini luar biasa, artinya langsung mengena. Ya. Apa itu? Disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Hadis nomor 8. Ini kitabnya nggak saya bawa ya. Ya biasanya saya kalau taklim bawa kitab ini ya. Jadi karena ini baru perdana, ya. Baik, saya sampaikan aja, saya bacakan aja. Disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di jilid yang pertama, hadis nomor 8. Kita dengarkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Iya. Ini bersumber dari dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menerima amalan seorang hamba. Lu bayangkan, tidak akan menerima amalan seorang hamba illa kecuali makana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu, kecuali amalan itu dilakukan karena mengharap wajah Allah. Maksudnya mengharap wajah Allah, mengharap pahala, ganjaran, balasan dari Allah Azza wa Jalla. Lah itu baru diterima amalnya. Jadi mereka yang beribadahnya itu tidak karena Allah. Contohnya sholat. Sholat kalau di tengah orang banyak, ya, banyak yang lihat, itu seperti orang hidup 30 tahun di Mekah. Iya, takbiratul ikhramnya saja, wah mantap ya. Allahu Akbar. Ya, rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Baqarah. Masya Allah. Rakaat kedua Ali Imran. Ya, itu kalau di tengah orang banyak. Coba sholat sendiri, surat favorit Inna A'toina sama Qul Huwallahu Ahad. Berarti kalau begitu riya. Karena kau ketika sendiri tidak seperti saat kau berada di tengah orang banyak. Nah, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Berarti ibadah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Maaf ini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar hadis, asatidzah kita sering ingatkan hadis ini. Saya yakin pernah lah disampaikan, mungkin di majelis taklim yang lain. Apa itu?
Orang yang pertama kali masuk neraka, penduduk neraka yang pertama. Penduduk neraka pertama yang akan menghuni neraka yang pertama. Siapakah dia? 3 orang. Yang pertama orang yang mati syahid. Yang kedua qori, ahli baca Al-Quran termasuk ustadz yang menyampaikan ilmu Al-Quran. Dan yang ketiga mereka ahli sodako yang rajin bersodako, dermawan. Yang selalu menginfakkan hartanya. Lu kok bisa? Jihad mati syahid. Terus qori ahli baca Quran termasuk ustadznya yang menyampaikan ilmu tafsir Al-Quran, termasuk mereka yang rajin bersodako. Kok bisa? Singkat cerita, yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah orang yang mati syahid. Maka Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, Allah tahu. Tetapi Allah hendak menguji kejujuran hamba tersebut. Ternyata tetap bojo, gak jujur. Karena dia nggak tahu. Ya, dia nggak tahu kalau selama ini dipantau oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Allah bertanya, apa yang kau lakukan ketika di dunia? Maka dia menjawab, aku mati membela, aku tewas membela agamamu ya Allah. Aku jihad di jalanmu ya Allah. Sehingga aku tewas dan aku mati syahid. Apa kata Allah? Langsung dijawab, kadzabta, kamu dusta. Malaikat yang ada di kanan kiri, pencatat amal juga mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Diungkap isi hati ini. Oh, orang lain tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Apa kata Allah? Ya, kau pendusta. Karena engkau ketika berperang ingin disebut orang yang gagah berani ketika berperang. Siapa yang tahu hatinya orang? Makanya kita ini jangan suka lihat casing. Ya, jangan suka casing. HP ini bisa bagus karena casing. Ya, jangan suka lihat itu dari tampilan luar. Kita nggak tahu isi hatinya orang. Seperti itu. Lah buktinya ini. Menurut orang lain, orang ini mati syahid karena membela agama Allah. Ternyata masuk neraka. Lantaran ketika berperang, salah niat. Dalam hatinya, pengen disebut orang yang gagah, berani. Yaitu di medan kancah peperangan. Ternyata dia diseret, ditelungkupkan, dilemparkan ke neraka. Orang kedua, ditanya. Yaitu qori ahli baca Quran termasuk ustadz yang menyampaikan ayat-ayat Allah pagi, siang, dan malam. Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Aku di dunia ya Allah membaca ayat-ayatmu. Sehingga aku tidak tidur pagi, siang, dan malam. Aku sampaikan ayat-ayatmu kepada yaitu umat. Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta. Malaikat pencatat amal kanan kiri mengatakan kadzabta, kamu dusta. Karena engkau ketika membaca Al-Quran ingin disebut qori, ahli baca Quran, suaranya mantap. Nah, dan kau ketika menyampaikan ayat-ayatku ingin disebut ustadz, guru, tuan guru, kiai, gus, habib, ya macam-macam gelarnya, macam-macam. Kau gila dengan gelar-gelar tersebut. Dan kau nikmati gelar-gelar tersebut. Maka diseret, ditelungkupkan, masuk ke neraka. Tuh, coba. Berarti salah niat. Ya. Lalu yang terakhir, orang kaya dermawan. Sama nasibnya, ditanya oleh Allah. Apa yang kau lakukan ketika di dunia? Aku di dunia orang kaya ya Allah. Tetapi harta kekayaan itu tidak aku makan sendiri. Aku bagikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Malaikat pencatat amal mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Karena engkau ketika mensodakokan hartamu, kau pengen disebut orang yang ahli sodako, orang yang dermawan. Dan kau sudah nikmati gelar tersebut. Maka nasibnya sama, dilemparkan ke dalam neraka. Nah inilah menunjukkan hati-hati. Jadi mereka yang tidak ikhlas karena Allah, nasibnya, ancamannya neraka. Ada yang bertanya, gimana Ustadz caranya supaya kita bisa ikhlas? Ya apa Ustadz? Ya, supaya kita ini bisa ikhlas. Nah, ya, simpel aja ya. Ini nggak usah terlalu yang muluk-muluk. Kalau kita kepingin ikhlas, ya, maka caranya adalah jadilah seperti yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Itu maksudnya, saya jelaskan. Saya ulang. Kalau kepingin jadi orang yang ikhlas, maka jadilah seperti apa yang ada di surat Al-Ikhlas.
Surat favorit kita, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, sampai terakhir 4 ayat itu. Loh, maksudnya korelasinya begini. Surat Al-Ikhlas itu, yang pertama tulisan Al-Ikhlas tidak terlihat. Nggak ada. Dan yang kedua tidak terdengar Al-Ikhlasnya. Coba panjenengan baca, Qul huwallahu ahad. Nggak ada kata ikhlas. Bahkan kita baca Quran nggak nemu tulisan ikhlas. Allahus somad, nggak ada al-ikhlasnya. Lam yalid walam yulad, nggak ada ikhlasnya. Kata ikhlas maksudnya. Walam yakullahu kufuwan ahad, nggak ada juga kata al-ikhlasnya. Berarti maksudnya antum, maksud saya adalah kalau kepingin menjadi orang ikhlas adalah amalanmu jangan diperdengarkan, jangan ditunjukkan kepada orang lain. Seperti surat Al-Ikhlas, tidak terdengar kata ikhlas dan tidak terlihat surat tulisan ikhlas. Beda sama surat yang lain. An-Nas, surat An-Nas ada terdengar. Qul a'udzu birabbin nas. Lu An-Nas ada. Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Lu Al-Falaq denger, kerungu. Ya. Surat Al-Lahab ada. Nanti dicari sendiri, di situ ada tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai ada Al-Lahab. Surat An-Nasr, An-Nasr, idza jaa nasrullah. Lu ada. Surat Al-Asr, wal asri ada. At-tin, wat-tini. Dengar. Tapi Al-Ikhlas enggak dengar. Qul huwallahu ahad, gak dengar al-ikhlas itu, ya. Maka itulah orang yang ikhlas, gak pengen didengarkan orang amalannya dan tidak pengen dilihat orang amalannya, tidak riya, tidak sum'ah. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin beberapa waktu yang lalu menyampaikan manasik haji. Jamaah-jamaah kita yang mau berangkat waktu itu manasik. Lah, ketika manasik mereka sudah mendapatkan buku panduan, yaitu dari Depak, ya, buku panduan yaitu niat ketika haji. Di situ hanya tertulis, hanya tertulis labbaika Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Wis itu tok. Maaf. Sekalipun itu boleh, tapi gak sempurna. Loh, kenapa? Rasul ngajarinya nggak gitu, sempurna, keren ngajarinya. Kalau dibaca itu tok boleh. Hajinya bukan berarti tidak sah, hajinya sah. Cuman kurang sempurna niatnya. Loh, maksudnya Nabi itu ketika haji, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, itu Nabi membaca lafaz niat. Niatnya panjang dan isinya tentang yaitu masalah tauhid. Loh, kok bisa? Iya, begini bunyinya. Jadi Nabi ketika berada di Mikot akan melaksanakan ibadah haji, Nabi membaca labbaika Allahumma hajjan, Allahumma hadhihi hajjatun, ya, Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Artinya labbaika Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ibadah hajiku ini tanpa riya, tanpa sum'ah, tanpa pengen dilihat orang dan tanpa pengen didengarkan orang. Loh, tauhidnya di mana? Bukankah lawannya tauhid itu adalah syirik? Lah terus kaitannya riya. Bukankah riya itu syirik kecil? Bukankah sum'ah itu syirik kecil? Berarti Nabi ngajarkan kita manasik haji secara tidak langsung ngajari kita tauhid. Ya, seperti itu. Nah, mereka akhirnya para jamaah ngerti, wow, jadi pantesan banyak jamaah kita yang pulang dari haji, mohon maaf, kadang-kadang niatnya berubah. Saya pernah diundang acara walimatul haji. Diundang. Begitu saya terima undangannya, nama yang mengundang, turut mengundang, dan seterusnya, hormat kami, tanda tangannya, di bawah namanya, beliau bla 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 bla, di belakangnya ada tulisan CH.
Saya gini, saya mikir, setahu saya gelar itu SAG, LC gitu ya, terus SH gitu ya. Saya telepon, ya, Pak, mohon maaf, ini kan acaranya kan besok. Iya, iya Pak Ustadz besok. Oke, baik. Saya mau tanya, nama panjenengan ini lengkapnya siapa? Barangkali ini kependekan, ini nama kependekan CH ini. Saya nanti kalau mengucapkan salam sapa, jadi supaya enak kepada jamaah yang hadir, tamu undangan. CH itu bukan kependekan nama Pak Ustadz. Lu CH itu apa? Calon haji. Ya Allah. Nanti kalau sudah berangkat, CH-nya berubah, pindah ke depan. H titik baru namanya. Haji siapa? Tuh, ya. Hati-hati loh, menjaga keikhlasan ini berat loh, berat. Padahal ini penamaan label H sama haji dan haja ini adalah propagandanya orang Belanda, Senogorgonya. Yang mana dia supaya bisa memilah rakyat Indonesia yang sudah keluar dari Indonesia, dia sudah kenal di luar negara Indonesia, sudah mendapatkan kontak dengan dunia luar, artinya orang di luar Indonesia sama yang belum keluar negeri. Cara membedakannya dikasih H sama haji kalau perempuan. Ini propaganda orang Belanda dulu. Maka jangan kita ambil, cukup KTH apa sih? Saya nganterkan istri saya ke pasar. Aku tolong antarkan ke pasar. Iya wis. Beli apa? Beli daging. Ya wis. Antri. Iya. Saya bilang karena saya nunggunya lama di motor. Saya bilang, iya, ojo suwi-suwi, pasar ini nggone setan. Yang lama itu di masjid. Masjid ini tempat dicintai Allah. Iki pasar ini dibenci oleh Allah. Tempatnya setan. Ojo suwi-suwi. Lah ya apa? Dari tadi aku antri gak dijual. Celuan, bukaji, daging, insya Allah dilayani. Temenan. Buka cita ke geng, iya. Oh, jauh diceluk. Koyo ya aku gak ceramah mana lho gini. Ya, gak usah kaget Pak ya suara saya kayak gini. Bapak Ibu sekalian, jadi nggak perlu pamer dengan gelar. Hati-hati, jaga keikhlasan. Katanya pengen diterima amalannya, ya jangan riak dong, ya jangan sum'ah. Amalan itu ya kalau bisa disembunyikan. Ya baik, itu yang tanda pertama. Tanda yang kedua, tanda diterimanya amal yang kedua adalah ittiba muttaba'atur rasul. Ya, ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti. Muttaba'atur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Ittiba bukan ibtidah, bukan. Ittiba mengikuti, bukan ibtidah, membuat perkara-perkara baru dalam ibadah. Jadi ya harus ikut Nabi. Mana dalilnya? Jadi kalau pengen amalan kita diterima, syarat kedua adalah ittiba, dalilnya riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim. Nomornya cantik, mudah diingat. 1718, 1718 nomornya itu. Itu di nomor asli ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang kami tidak pernah mengamalkannya, maka amalan itu tertolak. Pak, Bu, masa dalam dunia kerja saja, urusan duniawi, harus ada pakai SOP. Ya, ada SOP. Ya, ada juklak, ada juknis. Ya, seperti itu. Orang kerja kan mesti dikasih job desk, job description. Tugasmu ini. Ya, jadi kalau tidak sesuai tugasnya ini, berarti kau melakukan pelanggaran. Itu dunia kerja, ada juklak, petunjuk pelaksana, dan juknis, petunjuk teknis. Dalam beribadah ada juklaknya, ada juknisnya, SOP-nya ada. Lu siapa yang ngasih SOP? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas petunjuknya mengikuti Nabi, secara teknisnya mengikuti Nabi.
Lawang Nabi itu kan panutan kita, Bapak Ibu sekalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik. Ya, manusia paling bertakwa, Nabi. Manusia paling berani di medan peperangan, Nabi. Manusia yang terbaik dengan keluarganya, Nabi. Manusia yang paling penyayang kepada umatnya, Nabi. Manusia yang paling kuat ibadahnya, Nabi. Kau nak singalakno Nabi? Nggak ada. Jadi tolong jangan melebihi Rasulullah. Nabi itu paling top-topnya orang sudah. Manusia top, paling top sudah. Di atasnya best of the best. Nggak ada lagi yang ngalahkan sudah. Bapak Ibu kalau lihat Rasulullah SAW dalam sejarah, insya Allah kalau kita mau mikir dengan logika, kayaknya Nabi itu nggak kuat mestinya. Mestinya nggak kuat, fisiknya nggak kuat. Bagaimana tidak? Tahajud. Malamnya tahajud. Sampai bengkak kakinya. Pecah-pecah. Karena rokaat pertama yang Nabi baca, setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat, An-Nisa 176 ayat, Ali Imran 200 ayat. Loh, berarti totalnya kalau dijumlah kurang lebih 650 ayat. Itu satu rokaat. Rokoknya kata Ibnu Abbas, saksi yang waktu itu ikut. Apa kata Ibnu Abbas? Rokoknya lamanya rokok seperti lamanya berdiri. Lu bayangkan. Dan itu bukan 2 rakaat plus witir 1 rakaat. 11 rakaat. 8 plus 3. Itu bacaannya. Ustaz tadi saya kok dengar tadi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kok enggak urut? Mestinya kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Begini, ada pelajaran. Jadi kalau sholat sunnah, ayatnya itu boleh lompat-lompat. Boleh. Enggak urut, enggak apa-apa. Misalnya kalau sholat tahajud, rakaat pertama kul wallahu ahad, rakaat kedua mundur. Misalnya kul ya ayyuhal kafirun, enggak apa-apa. Mundur ke belakang. Tapi kalau sholat fardu, harus urut. Urut. Contoh, rokaat pertama, misalnya bacaannya, Qul ya ayyuhal kafirun, surat nomor 106. Maka rokaat kedua, ya surat setelahnya. Kalau tidak idaja'a, ya tabat yada. Kalau nggak tabat yada, ya Qul wallahu ahad, atau Qul a'udzu birabbil falaq, atau Qul a'udzu birabbin. Lah ini sholat maghrib, rokaat pertama setelah Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas. Lontek bisa. Entek sudah. Karena setelah An-Nas ada surat lagi enggak? Nggak ada. Berarti kudu Al-Baqarah kok. Iya. Nah itu. Jadi kalau ada imam sholat maghrib atau sholat isya, rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua Qul wallahu ahad. Maaf. Tidak sesuai sunnah. Sunnahnya kalau sholat wajib urut dong. Mestinya Qul wallahu ahad dulu. Baru ayat setelahnya setelah Qul wallahu ahad. Kalau tidak Qul a'udzu birabbil falaq ya Qul a'udzu birabbin nas. Bisa dipahami sampai di sini ya. Kembali ke materi kita. Jadi intinya, Nabi ini malamnya sudah seperti itu tahajud. Bapak Ibu tahu, sampai bengkak kaki beliau. Pagi perang melawan orang kafir. Perang. Bayangkan jihad loh ini. Fisik loh ini. Malamnya kayak gitu, paginya perang. Malamnya lagi, beliau punya lebih dari 9 istri. Itu Nabi pernah dalam semalam, Nabi menjima 9 orang istri. Dalam semalam. 9 kali wudhu, 1 kali mandi besar. Jadi pergi ke rumah istri yang pertama dijima, Nabi wudhu ke rumah istri yang kedua. Dijima, Nabi wudhu ke rumah istri ketiga. Setelah selesai Nabi sholat tahajud, setelah paginya perang lagi. Menurut akal, tak kuat. Lengser sudah. Tak kuat. Mustahil. Wah kita punya istri satu aja jamu seminggu 3 kali. Jujur, ya, kan gitu ya. Saya enggak sih, saya enggak suka jamu soalnya. Ya, baik. Ini istri lebih dari 1. Bayangkan, menurut akal, kenapa kok Nabi kuat? Karena Allah yang memberi kekuatan. Jadi maksud saya, manusia yang paling kuat ibadahnya, paling bertakwa, paling optimal ibadahnya, zikirnya semuanya sudah pol-polan, maka harus kita ikuti. Jangan menambah-nambah di luar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah paling mentok ini. Sudah. Oleh karena itu, maka saya tidak akan melebar atau memperpanjang. Intinya dalam beribadah, ayo mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ittiba, Pak, Bu.
Orang itu kalau itiba, mengikuti Nabi, dosanya diampuni. Otomatis. Panjenengan mencontoh Rasulullah, dosa panjenengan otomatis diampuni. Dalilnya di mana? Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman surat nomor 3 Ali Imran, ayatnya ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ya, kita dengarkan Ali Imran ayat 31. Berfirman Ali Imran ayat 31. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau mengikuti Nabi, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Tuh. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya tunjukkan satu lagi dalil. Bapak Ibu kalau dengar dalil yang satu ini akan geleng-geleng Anda. Kenapa? Ternyata kuncinya itu di satu orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah An-Nisa ayat 80. An-Nisa ayat 80. Coba perhatikan An-Nisa ayat 80. Saya bacakan ya. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Kita dengarkan deh murotalnya. An-Nisa ayat 80. Allah berfirman, surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Otomatis. Orang kalau mentaati Rasulullah, otomatis orang itu taat sama Allah. Ayatnya enggak kebalik ini, enggak. Ayatnya tidak mengatakan mayyuti illaha faqad atau ar-rasul. Siapa yang mentaati Allah, otomatis mentaati Rasul Muhammad. Enggak. Ayatnya justru mengatakan mayyuti ir-rasul faqad atau Allah. Yang nurut ikut mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis orang itu mentaati Allah. Berarti kuncinya ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jejaknya. Ikuti ya. Baik, kita lanjutkan. Itu syarat yang nomor 2. Tanda diterimanya amal nomor 2. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk nomor 3 nih. Ternyata yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Apa tadi nomor 1 tadi? Ikhlas. Nomor 2 apa tadi? Ittiba. Berarti 2 I ya, 2 I. Ikhlas dan ittiba. Itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ikhlas nomor 1 tadi, yang nomor 2 ittiba, diibaratkan seperti 2 sayap seekor burung. Sayap seekor burung. Coba panjenengan lihat burung itu. Burung itu tidak akan pernah bisa terbang tinggi, naik ke langit dengan 1 sayap. Mustahil. Burung itu bisa terbang tinggi, naik ke langit, menjulang ke atas, itu dengan 2 sayap. Baru bisa terbang tinggi. Begitu juga amalan. Ya, 2 sayap. Yang satunya ikhlas, satunya ittiba. Satunya karena Allah, satunya mengikuti Rasulullah. Ini kalau dua-duanya dilaksanakan, terbang diterima Allah. Maksudnya terbang diterima oleh Allah. Coba ada orang itu ikhlas tok, bondo ikhlas. Ya, tapi tidak ngikuti Rasulullah. Gak bisa. Tertolak tadi dalilnya sudah tak bacakan. Ngikuti sunnah. Tapi riak pamer. Gak bisa. Maka dua-duanya. Ikhlas, ittiba. Baru diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3, tanda diterimanya amal. Yang nomor 3, nah ya. Yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang nomor 3 amalannya adalah, tanda diterimanya amal adalah melakukan kebaikan setelah melakukan kebaikan. Berbuat baik setelah melakukan kebaikan. Jadi menyambung antara kebaikan yang satu disambung dengan kebaikan yang lain. Nah, itu baru diterima. Melakukan amal perbuatan baik setelah melakukan kebaikan juga. Baik disambung baik. Nah, itu baru diterima. Loh, dalilnya saya bacakan. Dalilnya adalah perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang kami nukil dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, halamannya 393.
Ya, 393 kami bacakan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, "Man amila ta'atan minat ta'ati wa faragha minha." Barang siapa yang melakukan suatu amal ketaatan dan dia telah selesai melakukan amalan itu. Jadi dia melakukan amalan ketaatan apapun, entah sholat, entah puasa, entah zakat, pokoknya amal ketaatan dan dia telah selesai. Lanjut. Fa'alamatu qabuliha an yasilaha bi ta'atin ukhra. Maka tanda diterimanya amal adalah ia menyambungnya dengan ketaatan berikutnya. Jadi setelah melakukan sholat disambung dengan ketaatan yang lain. Zikir, mari zikir, mungkin baca sholawat. Habis baca sholawat, taklim. Habis terus begitu. Terus. Disambung dengan ketaatan-ketaatan berikutnya. Dan ini yang bikin merinding. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah? Wa alamatu raddiha ayyuqibatilka ta'ata bimaksiatin. Sedangkan tanda tertolaknya amal. Amal itu tertolak, tidak diterima. Tandanya apa? Apabila ia iringi ketaatan itu dengan kemaksiatan. Jadi setelah melakukan ketaatan, malah melakukan maksiat. Contoh. Saya mau tanya, Jumatan itu amalan ketaatan tidak? Ketaatan ya. Ternyata mari Jumatan nyolong sandal. Ya, nyuri sandal itu amalan dosa apa tidak? Dosa. Jumatan itu amalan ketaatan. Setelah Jumatan dia nyuri sandalnya orang. Berarti diiringi dengan kemaksiatan. Itu tanda tidak diterima. Jumatannya nggak diterima. Mestinya setelah sholat Jumat, ya diiringi dengan ketaatan berikutnya. Entah nyampe rumah sholat sunnah, ya menunjukkan jalan orang yang tersesat. Amalan-amalan yang baik, mestinya begitu. Oh berarti maksudnya antum ini, kita ini tidak mengenal finish dalam ibadah. Ya iyalah, ibadah tidak ada garis finishnya, nggak ada. Finishnya ibadah itu ajal kematian. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Hijr, surat nomor 15, ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang ajal kematian. Ya itu. Lu berarti terus ibadah terus. Iya. Jadi ibadah itu tidak boleh mengenal waktu-waktu tertentu. Tidak boleh ibadah itu temporer. Ramadan semangat. Habis Ramadan, luyu lagi ibadahnya. Ini berarti gak bisa, ini tanda gak diterima. Mestinya tambah semangat. Makanya katanya para ulama, kunu robbaniyin, wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba yang robbani. Jangan menjadi hamba yang ramadhani. Maksudnya robbani, beribadah sampai menghadap Allah. Maksudnya ramadhani, ibadahnya cuma Ramadan tok. Kenal Quran kalau Ramadan. Ramadan lewat Quran nih gak diwaca maneh. Ya itu berarti tanda tidak diterimanya amal. Ya mestinya istiqomah aja. Ustadz kalau ibadah terus kan lama-lama kan ya jenuh. Iya, jenuh. Ya maca Quran terus, zikir terus. Lama-lama kan futur. Lama taklim terus. Apalagi materi ini wis iku pancet diulang-ulang itu terus. Kan lama-lama kan bosan. Ya, masa kita nggak ada istirahatnya. Baik, Anda bisa dikategorikan istirahat yang sebenarnya apabila kaki Anda sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau ditanya oleh muridnya, ya, wahai Imam, kapan kita ini istirahat ya dalam beribadah? Maka kata beliau rahimahullah, istirahat yang sebenarnya apabila kakimu sudah melangkah ke surga Allah Azza wa Jalla. Itulah yang namanya istirahat. Karena di surga tidak perlu baca Al-Quran. Di surga tidak perlu capek-capek sholat, puasa Ramadan. Surga itu tempat menikmati hasil dari apa yang kita lakukan di dunia. Tinggal menikmati saja.
Ya, jadi kalau nggak kepingin capek, ya masuk surga. Selama kita masih belum masuk surga, ya silakan bercapek-capek ria. Ya, dunia ini tempatnya capek. Ya, tempatnya letih. Ya, bukan tempat untuk bersenang-senang. Bersenang-senang hidup sesungguhnya itu saat kita meninggal. Itulah hidup yang sesungguhnya. Karena saat itu tidak ada kematian. Sampai nanti. Yaitu dibangkitkan kita sampai terus, gak ada kematian. Sampai masuk surga neraka kekal abadi selamanya. Jadi selama hidup di dunia pasti mengenal yang namanya mati. Kalau tidak pengen mati, ya nanti di akhirat tidak ada kematian. Jadi dunia ini bukan tempat kita, Bapak Ibu. Dunia ini tempatnya orang kafir. Tempat kita ini adalah akhirat. Saya dan panjenengan ini makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Makanya jangan berhura-hura di dunia, bercapek-capeklah di dunia untuk bekal kita. Memangnya orang mati butuh bekal, Ustaz? Oh iya, Nabi kan pernah ditanya, Nabi kan pernah, beliau kan pernah melontarkan pertanyaan. Nabi pernah melontarkan pertanyaan, Nabi mengatakan, dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 6. Begini pertanyaannya Nabi. Ayyul mu'minina akyas? Ayyul mu'minina akyas? Akyas itu cerdas, lebih dari cerdas. Apa ya? Di atas cerdas itu apa ya? Genius, brilliant. Ya. Kita kalau ditanya orang, kan Nabi tanya, ayyul mu'minina akyas? Siapakah orang mukmin yang jenius itu? Itu kalau pertanyaan itu dilontarkan ke kita, saya yakin jawaban kita, orang mukmin yang cerdas itu adalah orang mukmin yang IQ-nya di atas rata-rata. Itu jawaban kita. Ternyata Nabi tidak jawabannya. Siapa orang mukmin yang cerdas itu? Satu kata Nabi, aksaruhum lil mauti dzikran. Yang kedua, wa aksanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Yang pertama ciri orang jenius itu mukmin pinter, mukmin jenius. Satu, sering banyak mengingat mati, eling mati. Yang kedua, bekalnya banyak untuk menuju kematian. Bekalnya banyak. Lawang di dalam Al-Quran saja Allah berwasiat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekal, yaitu dan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, jadi ini menunjukkan kalau pengen tanda amalan kita diterima, ya ibadahnya harus memiliki kontinuitas alias 9 huruf, istiqomah. Istiqomah kan 9 huruf ya. Baik, istiqomah, ajak, continue, terus. Ya, seperti itu. Bahkan, Bapak Ibu kalau baca surat Alam Nasroh. Ayat yang terakhir. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, apabila kalian telah menyelesaikan satu urusan ibadah, maka kerjakan ibadah berikutnya. Jangan memberikan ruang kepada syaitan, space, ruang kepada syaitan untuk menggoda kita. Habis taklim, di kediaman Bapak Edwin ini, sore ini, Anda pulang, masih ada waktu, nunggu maghrib. Zikir, zikir. Ternyata Ustaz zikir, ternyata bibir ini meniren. Apa meniren ya? Ini bahasa Kletek soalnya, ya. Di sini di bahasa Boteng ini apa? Sama juga meniren. Ya. Oh sama ya? Oh sama ya. Ya, ini Ustaz capek Ustaz. Ya sudah, kalau gitu dengarkan murotal. Dengarkan. Kan orang kalau nggak baca Quran dengarkan tok, kan mendapatkan rahmat. Sudah, dengarkan. Ustaz, ya lama-lama ya bosen suratnya ya wis iku ai imami ya itu ya sudah. Buka YouTube dong, kajian ustadz-ustadz kita, ikut kajian online atau melihat kajian singkat asatidzah kita. Nah, nasihat-nasihatnya. Buka. Ternyata Ustadz judulnya ya wis iku ae Ustadz, ya wis maca sholawat. Ya, sing akeh. Ya, Ustadz sholawat itu akeh Ustadz ya. Ya, apalagi terus lakukan entah apapun. Jangan kemudian dipakai ngelamun, ya, dan seterusnya. Jangan. Baik, oleh karena itu manfaatkan hidup ini sebelum ajal menjemput kita, ya. Yang nomor 4 sekarang.
tanda diterimanya amal yang nomor 4. Saya tutup sampai 5 ya. Sampai 5. Karena sampai 5 itu insya Allah jam 5 juga, insya Allah. Ya, nomor berapa sekarang ini? 4. Yang nomor 4 adalah nah ini jangan diremehkan nomor 4 ini. Sebenarnya banyak Bapak Ibu tanda diterimanya amal. Nanti PDF-nya saya share ke Pak Edwin. PDF-nya materi ini lebih lengkap. Tulisan saya itu 10 tanda diterimanya amal. Ada 10, bukan 5. Saya hanya menyesuaikan waktu saja ya. Saya sebutkan 5. Yang nomor 4, jangan pernah memutus silaturahim. Jangan pernah memutus silaturahim. Kalau pengen amalan kita diterima, ojo ribut saduluran. Putus silaturahim. Jangan. Lo dalilnya ada? Ada dalilnya. Dalilnya disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nomor hadisnya 2538. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah fala yuqbalu," garis bawahi, "fala yuqbalu amalu qati'ir rahim." Artinya, sesungguhnya amal perbuatan Bani Adam, kita ini anak cucu Adam, diajukan, dilaporkan oleh malaikat pencatat amal tiap Kamis malam Jumat, sepekan sekali naik ke atas, diangkat ya. Terus Nabi melanjutkan, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima amalan orang yang memutus silaturahim, hubungan kekerabatan. Sebentar, saya luruskan dulu makna silaturahim sama silaturahmi. Nah itu ya, sebagian orang ada yang mengatakan silaturahim itu ya silaturahmi sama dengan silaturahim. Enggak. Saya pribadi mengikuti pendapat sebagian ulama, menukil apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-10, halaman 505. Apa kata beliau? Begini, jadi kalau ditulis di papan tulis, silaturahim, rohnya itu di fathah, roh, haknya itu di kasroh, mimnya disukun, dimatikan, rohim, silaturahim, itu artinya menjalin hubungan yang ada kaitannya dengan nasab atau darah, garis keturunan. Entah karena faktor keturunan, entah karena faktor nasab, entah karena faktor perkawinan, contohnya mertua, antar besan, ya mantu, itu silaturahim karena ada kaitan hubungan perkawinan. Nah, atau karena sebab persusuan, mungkin anak itu pernah kita susui, anak susuan, itu silaturahim. Rohnya di fathah, haknya di kasroh, mimnya dimatikan. Silaturahim, itu yang ada kaitannya keluarga. Beda sama yang satunya. Kalau rohnya itu di fathah, haknya itu disukun, mimnya yang di kasroh, rohmi, silaturahmi atau silaturahmi, menjalin hubungan yang tidak ada kaitannya dengan garis keturunan. Seperti saya dengan panjenengan ini, silaturahmi ini. Karena kita tidak ada kaitan hubungan nasab kekeluargaan. Nah, itu ya. Baik, lah ini yang tidak diterima, yang ada kaitannya sama kekerabatan. Gak diterima. Jadi selama kita ribut sama family, jangan harap, Bapak Ibu mohon maaf. Anda mau sezakat miliaran rupiah, Anda haji tiap tahun Anda haji, maka ibadah Anda tetap nggak akan diterima. Hatam Quran tiap hari nggak akan diterima, dipending, nggak diangkat, nggak bisa terangkat sampai dia menjalin silaturahim baru diterima. Selama itu dia ribut sama family, sama ponaan, sama misanan, ribut, maka jangan harap diterima. Anda kalau mau ribut sama tetangga, ribut sama tonggo, itu nggak kayak gini dampaknya. Tapi ribut sama family, dampaknya ibadah Anda nggak akan diterima. Emang kan capek-capek kita ibadah,
Makanya nggak usah ribut sama keluarga. Meskipun dia menjengkelkan, tetap jalin hubungan baik. Urusan dia tetap membenci kita, urusannya dia sama Allah. Urusan kita, karena kita sudah taklim, sudah ngerti dalil, maka tetap kau saudaraku, familiku. Salamku tidak kau jawab, nggak apa-apa. Yang penting tetap saya tidak benci dengan engkau. Kau mau ke rumah, ahlan wassalam min hudurikum. Silakan, tafadhol. Seperti itu. Kau tidak mau datang ke rumah, kau tetap tak telepon. Nomorku kau reject, gak apa-apa. Nomorku kau blokir, aku sing tekonya ngomong. Pintu rumahmu tertutup, gak apa-apa. Tak anteni, ketemu di jalan. Assalamualaikum, ya apa kabarnya? Tetap, jangan diputus. Sanggup kira-kira seperti ini kita? Insya Allah nggak sanggup. Insya Allah sanggup. Oh, sanggup ya. Sanggup. Ada kan keluarga itu yang sedikit menjengkelkan itu ada. Ada, iya. Dia itu kalau datang ke rumah kita, omongannya nyelekit. Padahal keluarga ini. Lihat anak-anak kita, apa katanya? Anakmu kok buru-buru ini? Ya. Takut banget. Itu. Nyelekit kan? Seakan-akan Sohibul Baitnya berkata, sudah teko mari, gak usah datang. Ya. Nanti buka almari es kita, kulkas kita, lawang namanya keluarga. Ya dianggap kayak rumah sendiri. Kok gak tuh apa-apa, ini cek miskin. Ya. Lisannya itu loh, tetap. Itu keluarga kita. Jangan diputus. Ada yang tanya, Ustaz, kira-kira ada enggak faktor penyebab putusnya silaturahim? Ada. Jadi silaturahim ini bisa pecah berkeping-keping. Ya, ada faktor penyebabnya banyak sebenarnya. Rating teratas ada 5. Rating teratas ada 5. 1, warisan. Itu warisan itu nomor 1. Warisan yang dibagi dengan tidak adil. Oh, itu penyebab pertama itu, warisan. Yang kedua, penyebab pertama adalah iri saduluran, dengki, iri sama famili. Oh, ini. Bapak Ibu tahu cerita Nabi Yusuf? Dimasukkan kemana Nabi Yusuf? Sumur. Siapa yang masukkan ke dalam sumur? Dulur kandung. Kenapa kok tega saudara kandung? Karena saudara kandungnya merasa Yusuf alaihissalam lebih dicintai bapaknya, orang tuanya ketimbang mereka. Saudara kandung dimasukkan sumur. Bayangkan. Kalau tidak iri. Nabi Adam alaihissalam punya 2 putra. Yang konon katanya Habil dan Qabil. Kita tidak namakan itu ya. Karena ini dalilnya Israiliyat. Yang penting 2 putra Nabi Adam. Yang satu tega membunuh dulur kandung. Kenapa? Karena persembahan dia tidak diterima. Sedangkan persembahan saudaranya diterima Allah. Dibunuh. Bayangkan. Orang kalau sudah kena penyakit iri. Menghalalkan segala cara. Jangan iri sama famili. Sing situ sugi, sing situ miskin iri. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 3 penyebabnya. Rating teratas putusnya silaturahim. Yang ketiga adalah, yaitu pernikahan yang masih ada kaitannya famili. Nikah yang kaitannya sama famili. Contohnya, antar misanan dinikahkan. Kan boleh. Ya, itu bukan mahram, misanan itu. Sepupu-sepupu, misanan. Itu kalau dinikahkan, itu tidak apa-apa, sah, halal. Yang tidak boleh itu keponakan. Keponakan itu mahram. Lah ini kalau dinikahkan yang masih dekat keluarga, kan ada orang itu prinsipnya, wis gak usah njupuk wong liya dulur dhewe wae. Ya. Ayo anak-anaknya kita ini kita nikahkan. Ini kan bukan mahram, batal wudhu katanya mereka. Dinikahkan aja, nikah. Ternyata terjadi perceraian, buyar itu semua. Buyar itu. Mestinya yang buyar cukup 2 orang ini aja, suami istri. Keluarga yang lain gak usah intervensi, cawe-cawe. Sebab ini silaturahim. Jangan terputus gara-gara 2 orang ini. Tapi gak bisa kayaknya. Ya semuanya pasti akan menyalahkan. Gara-gara anakmu. Oh, ya. Gak iso anakmu. Pecah. Ya. Itu jadi kalau pernikahannya masih ada kaitan sama famili. Lalu yang berikutnya terakhir, yang ke berapa? 4, rating teratas putusnya silaturahim adalah lisan yang tidak dijaga. Lisan yang tidak dijaga. Hati-hati. Jaga lisan. Kadang ada orang itu baperan. Baperan, suka bawa perasaan. Ya, lah kadang-kadang kita lisan ini maksudnya guyon, akhirnya jadinya nggak karu-karuan. Ya, sebagaimana saya pernah ceritakan di majelis taklim yang lain, ya, 1 keluarga, 2 keluarga tidak bertegur sapa. Bayangkan. Kalau nggak salah selama 3 tahun, tidak bertegur sapa.
Masalahnya sepele. Jadi ketika Idul Adha, keluarga besar ini mereka saling urunan membeli seekor patungan sapi dan banyak sapinya. Karena ini orang kaya-kaya semua soalnya. Akhirnya pada saat waktu penimbangan ya, ternyata ada salah satunya hati sapi itu yang rusak. Hatinya sapi rusak. Lah ini nyeletuk ya. Tolong ini jangan dibagikan ke fakir miskin hati ini. Karena ini rusak, kasihan fakir miskinnya. Yang satunya nyeletuk, maksudnya guyon. Karena ini maksudnya untuk menghangatkan suasana. Supaya gak serius. Karena ini panas-panas soalnya. Nyeletuk. Saya mending hati ini sapi yang rusak. Lah daripada hatimu. Lu kan gak enak hati ambil aku. Bertengkar. Gara-gara lisan. Hati-hati kalau ngomong. Ada orang itu yang suka tersinggungan. Lah itu penyebabnya. Ya nomor 5 yang terakhir, buta nasab. Jadi tidak mempelajari nasab garis keturunan. Ya, baik. Sekarang yang nomor 5 terakhir, penutup. Tanda diterimanya amal yang nomor 5. Tanda diterimanya amal yang nomor 5 adalah perbanyak doa. Memperbanyak doa. Ya, maksudnya doa, ya minta kepada Allah supaya amalan kita diterima. Contohnya, banyak. Tadi sudah tak sebutkan di awal kajian. Yang pertama, misalnya ini doa yang harus diperbanyak. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu Al-Baqarah 127 128. Yang kedua, yang habis subuh tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Itu ya. Yang ketiga, ada doa bunyinya begini. Ini biasanya dibaca oleh imam-imam ketika sholat tarawih. Kunut witir. Kunut witir ketika qiyamul lail. 10 hari terakhir Ramadan. Begini doanya. Dan ini banyak imam-imam Masjidil Haram. Itu ketika mimpin kunut witir menambahkan doa ini. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat tahajud kami, rukuk kami, sujud kami, wa takhashu'anna wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana. Terimalah kekhusyuan kami, kerendahan diri kami, ibadah kami, dan sempurnakanlah kekurangan ibadah kami. Loh, itu ya, itu boleh. Atau doa-doa yang semisal dan seterusnya ya, minta supaya amalnya diterima. Begini, saya tutup Bapak Ibu. Saya nukilkan perkataannya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Saya ambil dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 232. Begini kata beliau. Qala ba'dus salaf kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan. Dulu para salaf mereka itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Doanya isinya minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berarti kalau 6 bulan sebelum Ramadan, berarti ngitungnya mundur. Jadi sebelum Ramadan dihitung mundur 6 bulan. Berarti Sya'ban mundur lagi, Rajab mundur lagi, Jumadis Tsani mundur lagi, Jumadil Ula mundur lagi, Rabiul Akhir mundur lagi, Rabiul Awal. Jadi mulai Rabiul Awal mereka itu minta pertemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Sudah ya? Ternyata nggak kelar di situ. Summa yad'unallaha sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Artinya, dan mereka para ulama salaf berdoa lagi 6 bulan setelah Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan. Yang isi doanya, terimalah Ramadan kami kemarin ya Allah. Sholat kami, puasa kami, zikir kami, tadarus kami, sodako kami, terima ya Allah. Itu selama 6 bulan. Berarti kalau 6 bulan setelah Ramadan, berarti ngitungnya maju. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram, Safar, Rabiul Awal.
ketemu Rabiul Awal lagi. Jadi mulai sekarang ini, mulai kemarin Syawal, Idul Fitri, itu sudah terus doa. Terimalah ya Allah terawih kami, terimalah puasa kami, terus sampai sekarang. Sampai nanti ketemu Rabiul Awal lagi. Nanti Rabiul Awal ganti lagi doanya. Pertemukan kami dengan Ramadan lagi ya Allah. Pertemukan. Gitu ulama-ulama dulu itu. Lah kita tidak. Kita ini kadang-kadang terlalu pede. Terima setelah Allah itu Rahman Rahim. Setelah coba khawatir. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengampun. Ya. Terlalu pede. Ya, makanya ayo terus meminta kepada Allah supaya amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu doa yang Nabi ajarkan. Tapi doanya ini berlindung, doa berlindung. Bunyi doanya itu berlindung dari 4 hal. Berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika minal arba. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. 1. Min ilmin lan yanfa. Min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Terus, wa qalbin la yaksha. Ya, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak mengenal rasa puas, gak punya rasa qanaah, sifat qanaah. Terakhir, wa min du'ain la yusma. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar. Jadi berarti yang diinginkan apa? Ilmu yang manfaat, terus hati yang khusyuk, yang punya jiwa qanaah, sama doanya minta dikabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah menerima, meridhoi semua amal ibadah kita. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak buka tanya jawab ya. Karena waktunya dan juga saya kondisi saya masih kurang fit. Ya tadi pagi kajian di Sidoarjo saya cancel ya. Sehingga kami butuh istirahat. Baik demikian. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.